Mantepnya di The Majors adalah kadang-kadang anak band, manajer juga kerja di The Majors. Ini manajernya The Johnson, ya kan? Kenapa tahun ini kita merayakan Together bersama? Mungkin salah satu pemikirannya adalah regenerasi dari semua penikmat musik Indonesia itu harus dijaga juga dan harus dirayakan. Sedikit klarifikasi juga bahwa kita tidak bubar, kita tidak berpisah. Kita hanya tidak aktif. Apa kabar? Apa kabar Pop Asia? Sehat. Sehat banget. Mbak, gue mau berbek ke kantor Sinkro. Let's go. Boleh? Kita akan datang ke IPIN 35. Ini kantornya Synchronize Fest, The Major, Synchronize Radio, Pizza Fest, semuanya ada di sini. Kumpul jadi satu ya? Kumpul jadi satu. Oh iya, ada juga Bir, yaitu Bahasa Ibu Records yang akan ada di sini juga. Oke, boleh dikenalin Mbak ke dalam? Let's Anak-anaknya go. rame kan? Rame banget. Siap. Oke. Let's go. Oke. Yang pertama, kita ke kantornya Synchronize Festival dulu ya. Di atas ya? Di atas. Ini kantornya Synchronize Festival, terbuat dari kontainer. Jadi kontainernya bukan kontainer truk, tapi kita emang kayak bikin ala-ala kontainer. Jadi agak upcycling juga barang-barang yang ada di sini. Aman. Ya. Selamat datang Pop Asia. Ini ada tim komunikasi gua, tim social media campaign. Terus yang ini ada tim program. Nih tim program, tapi lagi ada beberapa yang lagi di bawah. Kalau ini tim legal dan admin, ada beberapa yang lagi sakit juga. Terus kalau ini tim video editor dan fotografer semuanya. Hai, halo. Wih, Gitu. sendirian ya? Ada beberapa sebenarnya. Siap. Gitu. Terus yang ini biasa nih mandor kita juga nih. Mandor promo di sini ada Pandu dan Talita. Mejanya terbuat dari prosbir. Keratnya boleh dilihat nih. Mantap ya. Kesayangan orang tua soalnya kita kan. Sebenarnya tuh kita nggak melulu ngikutin tren sih, karena tricky ya, karena harus konten yang related ke music ataupun artis atau musisi gitu. Cuman kita ada banyak konten pilar kayak tanya musisi, kita nanya-nanya ke artis atau teka-teki sinkro. Itu biasanya kita juga nanya-nanya ke artis. Atau biasanya yang paling seru tuh kalau misalnya kita ke publik dan nanya satu lagu andalan. Satu lagu andalan tuh bisa satu lagu yang mereka biasa go to kalau karaoke, satu lagu kalau misalnya mereka lagi macet-macetan di jalan. Nah itu banyak banget tuh biasanya jawaban-jawabannya warga-wargi publik tuh seru-seru. Let's go. Kita sekarang ke kantornya The Majors. Ini di bawah ya, Mbak? Di bawah. Betul. Oke, di sini ada radionya juga, Mbak? Ada. Jadi semuanya ada di sini deh. Gitu. Sebenarnya kalau kita lihat ke kanan, ini ada tempatnya Pizza Fest. Oh. Jadi kayak kita juga bikin seru-seruan baru, ada kayak F&B gitu, makanan ada pizza, ada burger, ada pasta, lebih ke Italian gitu. Tapi kebetulan hari ini lagi tutup, cuman kayak The Majors ataupun Synchronize tuh tempat artis-artis yang lumayan sering datang. Jadi daripada kita jajan di luar, mendingan kita bikin buat kita sendiri. Semuanya gitu. Lanjut. Nah, ini ada bosnya radio nih. Senior ya? Nah. Dari awal nentuin tema besarnya, kayak mau cara berangkatnya si Syncro tahun depan ini akan seperti apa. Dari tema besarnya itu baru kita turunin semuanya kayak dari line up, tematik, key visual dan lain-lain gitu. Jadi kayak si tema besar ini mempengaruhi cara kurasi si tim programnya juga sih. Kayak tahun ini kan Together bersama, tahun lalu Bhinneka Tunggal Musik. Jadi goalsnya tuh yang dibawa setiap tahunnya beda-beda sih. Nah, ini Halo.
Kalau ini tim Synchronize Radio, mana suaranya? Lagi ada yang siaran, coba kita lihat ke dalam kali ya. Say hi to Pop Asia. Semangat siarannya. Berarti musisi-musisi pada kesini ya Mbak? Iya, kalau misalkan interview semua ada di sini. Biasanya janjiannya kalau nggak sama Fikar, ada Prabu juga sama anak-anak yang lain gitu. Jadi ini biasanya emang ruang nongkrong hahaha anak radio deh pokoknya gitu. Kita emang doyan ngemper di sini. Lebih nyaman. Lebih nyaman kayaknya. Ada yang lagi meeting. Ini kantornya The Majors. Ada Pak David Karto. Ada Mas Dana, rame-rame tim produksi. Kalau ini biasanya mejanya anak-anak IT dan juga admin website. Tapi karena ini hari Senin, biasa orang suka bolos emang. Kita ada beberapa IT, terus udah gitu di sini anak digital, di sini ada admin website juga. Jadi biasanya emang semuanya biasanya berderet di sini ada sekitar 5 atau 6 orang gitu. Oke. Dan kalau Gua doang Mbak yang sering bolos. iya kan. Nah, kalau ini kantornya rada berantakan, tapi di sini adalah sumbernya segala ide. Biasanya yang gelap-gelap gini yang bikin pada semangat. Ini adalah kantornya The Majors. Guys! Halo. Semangat guys, sebentar lagi Synchronize ya. Wih, ada basis tuh. Parah. Ini semuanya nih, mantepnya di The Majors adalah kadang-kadang anak band, manajer juga kerja di The Majors. Ini manajernya The Johnson, ya kan? Ini siapa yang tak kenal tabrak lari, ya kan? Saya lagi pakai kaos. Tuh pas banget kan? Yang ini DJ sekaligus anak kebanggaan warga Bogor nih, ya nggak? Psycho Jano, gitu. Ada sebenarnya ini kayak hidden gem juga. Anak marketing biasanya dia rada terbelakang dalam arti supaya fokus gitu, nggak ketahuan strategi marketing sponsorshipnya kayak gimana. Jadi kita langsung aja gedor. Ini anak marketing. Halo, selamat siang. Teman-teman marketing sibuk ya? Sibuk ya? Dari Pop Asia. Ini amin berapa bulan sinkro ya? Amin 2 bulan ya? Amin 2 bulan. Sibuk gak kalian? Pusing? Kebanyakannya dari rambut berantakan. Semangat ya kalian ya. Kurang lebih itu sih kantornya. Jadi semuanya ngumpul ya Mbak, dari semua ngumpul. radionya ada dari juga radio pizza ya. Ada pizza, ada Bahasa Ibu Records juga. Itu label sub label dari The Majors yang secara khusus memang mengangkat musik-musik tradisi dan kontemporer gitu. Mbak, gue pengen ngobrol sama Pak David tuh bisa? Mau? Oh. Yuk, gue panggilin. Boleh ya? Let's go. Kenapa The Majors berjalan sama 24 tahun? Karena memang secara ekosistem, talenta, Indonesia tuh sangat kaya dan keren banget. Jadi itu yang membuat secara proses The Majors tumbuh kembangnya bisa bertahan 24 tahun karena memang tidak bisa dipungkiri secara kekayaan dan kehebatan kontekstual dari ekosistem musik Indonesia dan talenta musik Indonesia tuh sangat-sangat tidak bisa dipikirkan dengan akal sehat. Jadi mesti benar-benar kita bayangkan dengan sesuatu yang kita percayai bahwa ya Indonesia memang secara musik Indonesia itu stature-nya atau kelasnya tidak bisa dibuat main-main. Karena kita merasa bahwa jalinan dalam konteks semua pemikiran Together Bersama itu dibutuhkan sekali gitu. Jadi waktu itu kita berpikir kayak
bagaimana ya Together Bersama ini bisa menjadi sebuah pemikiran yang paling organik buat kita. Ya, kita saat ini melihat bagaimana kekuatan dalam konteks generasi berjalan dari Y ke level milenial, dari milenial ke Z, dan itu sudah bicara dalam gelombang yang besar gitu. Milenial awal aja ketemu dengan milenial akhir aja, itu dia punya irisan dan potongan yang cukup krusial gitu. Y ke milenial akhir jauh banget, ke Z apalagi. Jadi mungkin kenapa tahun ini kita merayakan Together Bersama, mungkin salah satu pemikirannya adalah regenerasi dari semua penikmat musik Indonesia itu harus dijaga juga dan harus dirayakan. Ya sebetulnya kan kita bertanya juga ke dalam diri kita waktu kita mengerjakan Synchronize Fest, karena dia berasal dari sebuah label. Jadi intuisi kita adalah bagaimana kita menjaga semua hal-hal yang menjadi pengalaman kita dalam menikmati musik Indonesia itu terus bisa bereskalasi dan terus bisa jalan terus kepada generasi-generasinya. Ya makanya kami berpikir mungkin di Synchronize ini menjadi sebuah ruang bagaimana menyampaikan semua hal yang tadi dibicarakan, apakah itu R.E.M. atau apapun itu, Erwin Gutawa, apakah itu Niki Ardila, atau sesuatu yang sifatnya memang mungkin buat teman-teman di generasi terbarukan atau di generasi misalkan Z dan Alpha mungkin tidak pernah mengalami zaman itu. Tapi disinilah kami berusaha Synchronize Fest menghantarkan itu dan menyampaikan ke mereka bahwa musik Indonesia tuh pernah ada yang nama-nama tadi kita sebutkan. Dan kalau kita pelajari lagi lebih dalam, mereka itu tidak bercanda gitu. Artinya stature mereka di eranya itu menjadi sebuah tonggak dan juga hal-hal yang sangat besar gitu. Jadi mesti kita pastikan, contoh almarhumah Niki Ardila, buset di tahun itu mau dari restoran warteg sampai ke hotel bintang berbintang itu kayaknya nggak lepas dari lagunya almarhumah gitu ya. Bagaimana suksesnya di era, di zaman musik populer Indonesia era itu. Dan mungkin kita layaknya sebuah hal yang jangan sampai kita kehilangan juga identitas kita gitu. Ya kalau suka tidak suka atau bagaimana itu masing-masing. Tapi Synchronize menjadi ruang bersama, bagaimana kita saling mengapresiasi dan bagaimana kita juga semua mengenal satu sama lain. Yes. Ya sebetulnya kami pun juga tidak menutup diri gitu. Kami tetap terbuka dengan semua hal kebudayaan, secara bentuk juga kami selalu merespon gitu. Ya tahun ini juga dengan pemikiran yang lain terhadap Together Bersama, kami menangkap signal bahwa banyak kok teman-teman kita yang sudah ada di luar Indonesia maksud saya, dan mereka berkolaborasi gitu dengan ekosistem di sana. Artinya mereka yang ada di Perancis bekerjasama dengan teman-teman dan musisi dari Perancis, yang ada di Amerika juga bekerjasama dengan teman-teman dari Amerika atau sekitaran dan seterusnya. Jadi ya mungkin ya kita lihat saja apakah tahun ini di Synchronize kita akan menghadirkan mereka atau bagaimana secara Together Bersama, apakah ada penampil asingnya? Ya mungkin kita tunggu saja. Oke, berarti kemungkinan ada ya? Kemungkinan. Madil, tadi Yes. gue udah ketemu sama Pak David. Mantap, thank you. Mbak, gue mau ketemu salah satu line up di Syncro dong, ada nggak? Oke, Ada ya? mau? Ada. Boleh Gue udah ya? nyiapin spesial untuk Pop Asia hari ini. Khusus buat kalian. Mantap. Boleh dong, Mbak? Langsung ya. Langsung. Mike, dengar resapi, camkan dan jangan berhenti karena sebuah pertanyaan perlahan menghampiri, mendekat dan Enggak benar. Nanti gini kita bisa cerita tapi kameranya boleh dimatiin ya. Waktu itu memang sudah habis aja sih masa kontrak kita dengan label kita yang dulu. Terus kita mau jalan masing-masing, fokus dengan karir masing-masing, itu aja. Jadi mungkin sedikit klarifikasi juga bahwa kita tidak bubar, kita tidak berpisah, kita hanya tidak aktif. Jadi kalau dibilang sekarang kita reuni, sebenarnya reuni kurang tepat ya. Ya, kita nggak pernah pisah. Dari awal kita hanya memutuskan untuk jalan sendiri-sendiri, dalam arti bukan proyeknya bubar, enggak. Tapi kita masing-masing Bondan dan Fitri Black meneruskan apa yang jadi impiannya masing-masing dulu. Jadi statusnya waktu itu dulu ya, bukan udahan, tapi kita istirahat waktu itu.
Komunikasi masih lancar ya, jadi kita sama Bondan masih tetap komunikasi. Kalau akhirnya memutuskan untuk kita reconnect bahasanya, untuk menghubungkan kembali yang pernah waktu itu sempat terputus, itu karena kita ngerasain kita as a musician ya, ngomongin musisi, ngomongin kita sebagai seniman yang nggak mungkin lepas dari rasa peka terhadap sekitar gitu. Jadi melihat apa yang sedang terjadi sekarang, umumnya global ngomongin dunia, with war, terusnya orang dengan penindasan gitu, terus ngeliatin Indonesia yang kita nggak bisa ngomong hanya politik, tapi dari segi ekonomi dan segala macam terlalu banyak yang tidak seharusnya terjadi. Jadi kita mendesain kalau something wrong di sini, ada yang nggak baik-baik aja gitu. Nah itu jujur kayak mengusik inner self-nya kita as a musician, sebagai seniman yang emang bisanya kita bersuara melalui musik. Ini jadi trigger kita untuk kita nggak bisa diem aja. We need to do something, we need to make something. Bukan berarti Bondan Prakoso nggak bisa, Fade to Black nggak bisa. Cuman kayaknya akan lebih baik kalau memang keresahan yang kita alami masing-masing ini digabungkan dan bikin sesuatu yang memang bisa men-trigger orang untuk hey, wake up, we need to do something gitu. Semua ini nggak baik-baik aja. Nah di situ akhirnya kita memutuskan kenapa nggak kita coba balik lagi untuk mengekspresikan keresahan kita terhadap situasi sekitar yang tidak baik-baik aja ini. Kalau gitu kayaknya riset dulu, tanya teman-teman, ntar tiba-tiba kalau kita ngeluarin ini taunya sama-sama yang lain kan nggak seru. Jadi ya sih nanti datang aja. Dan ada sih yang Kalau spesial pasti ada lah. Kita selalu berusaha kasih yang terbaik di setiap performa kita, dan ini khusus untuk besok pastilah harus super spesial. Yes. Untuk warga-wargi yang akan datang ke Synchronize, jangan lupa izin sama orang tua sebelum keluar dari rumah, bawa uang yang banyak dan beli tiket yang resmi. Jangan sampai kalian lupa tanggal 4, 5, 6 itu ada di Gambir Expo Kemayoran. Dukung terus musik Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk semua supportnya. Sampai jumpa di Synchronize Fest 2024 Together bersama.